masih menarik untuk dibahas ini Mas ya, tentang surga neraka ya. Surga neraka ya. Ya, konsep surga neraka. Gimana surga ini tempat ya, bisa dijadikan letak geografis ya, nggak tahu tempatnya di mana. Surga ini adalah tempat dikumpulkannya orang-orang yang semasa hidupnya ya, itu berperilaku baik Mas. Nah, ini menjadi ganjaran atau balasan untuk orang-orang yang semasa hidup di dunia berkelakuan baik Mas. Intinya pahalanya yang lebih banyak daripada dosanya. Kemudian neraka juga Mas, ini diibaratkan sebagai tempat untuk orang-orang yang jahat ya selama di dunia, sehingga dikasih ganjaran atas perbuatan dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ini tempat penyiksaan, tempat pembantaian Mas. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, apa benar Mas konsep yang digambarkan dalam agama bahwa surga tempat kebaikan, tempat orang-orang baik, dan neraka tempat orang-orang yang berdosa Mas? Ya, itu kembali kepada kepercayaan dan keyakinan saja setiap orang. Ya, saya selalu tegaskan bahwa keyakinan setiap orang itu berbeda-beda. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya hak untuk memaksa sebuah keyakinan. Mau percaya, mau yakin, mau tidak, silahkan, itu hak masing-masing. Yang terpenting di sini saya mau katakan bahwa apapun keyakinan di antara kita yang berbeda-beda ini tadi, ayo kita hidup rukun. Ya, ayo kita saling menghargai, ayo kita saling bertoleransi satu dengan yang lain Mas Yahya. Bukan hanya tentang keyakinan beragama, ya, keyakinan tentang segala hal dalam aspek kehidupan kita. Nah, balik lagi tentang konsep surga dan neraka. Kalau dikatakan surga itu adalah tempat berkumpulnya atau tempat dikumpulkannya orang-orang yang semasa hidupnya itu sudah beriman atau bertakwa, orang-orang yang melakukan hal-hal baik, ya, maka akan dikumpulkan semuanya di surga. Di mana katanya surga ini adalah tempat yang indah, tempat yang segala macam tersedia lah katanya begitu. Itu di ajaran agama ya Mas Yahya, agama apapun. Kemudian kalau neraka ini kebalikannya Mas Yahya. Neraka ini katanya adalah tempat dikumpulkannya para manusia ya, termasuk setan ya. Intinya manusia yang berbuat kejahatan ya, atau manusia-manusia yang nggak beriman atau nggak bertakwa, yang tidak menjalankan perintah-perintah daripada Tuhan, katanya begitu ya. Kemudian di neraka ini disiksa, dibakar dengan api dan lain sebagainya, intinya dibantai, dihabiskan karena sebagai bentuk hukuman. Kalau konsep yang diterangkan seperti itu, secara pribadi ya, saya katakan bahwa saya tidak sependapat Mas Yahya. Saya tidak sependapat, saya tidak mempercayai itu karena saya meyakini bahwa orang yang sudah meninggal ya sudah nggak ada rasa Mas Yahya. Artinya ngapain harus disiksa-siksa? Siapa yang melakukan itu? Kok kayaknya ribet banget gitu loh. Bukan ribet yang bagaimana, tapi seolah-olah Tuhan itu kayak ngatur hidup kita. Padahal yang ngatur hidup kita ini ya kita sendiri. Ya, jadi konsep surga dan neraka tentang aspek geografis, tentang sebuah tempat, antara tempat yang baik dan tempat yang buruk, saya nggak percaya akan hal itu Mas Yahya. Nah, kalau kemudian ada orang-orang yang mengatakan gini Mas, ya kalau nanti nggak ada neraka, nggak ada penyiksaan, enak dong orang-orang yang jahat di dunia ini. Itu gimana Mas menurut pandangan Mas Wahyu? Maksudnya enak sekali orang-orang yang semasa di dunia ini melakukan kejahatan ya, begitu. Nggak ada balasan nanti di akhirat. Mas Yahya, begini. Kadang orang-orang itu terlalu munafik ya. Kadang orang-orang itu terlalu seolah-olah merasa dirinya ini adalah yang paling benar dan yang paling baik. Ya. Padahal saya mau tegaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang luput daripada hal tidak baik atau luput daripada dosa. Ini kalau kita istilahkan bahwa hal baik itu dapat pahala dan hal buruk itu dapat dosa misalkan. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan hal yang tidak baik Mas Yahya. Siapapun itu, saya pastikan. Karena baik dan buruk itu adalah milik kita. Itu sudah ada di dalam diri kita Mas Yahya. Mau kecil mau besar, bentuknya seperti apapun, dalam hal apapun, pasti semua pernah mengalami itu. Mulai dari kita kecil sampai kita
meninggal nanti. Karena baik dan buruk itu milik kita, Mas Yahya. Jahat-jahat yang seperti apa, jahat dalam kategori yang mungkin skalanya seperti apa ya, mungkin kan beda-beda setiap orang. Tapi sekali lagi, kebaikan dan keburukan itu adalah milik kita, manusia, Mas Yahya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa enak sekali kalau nggak ada neraka, nggak ada surga, nanti bagaimana dengan orang yang semasa hidupnya melakukan kesalahan, berarti nggak ada hukuman dong. Mohon maaf ini ya. Selama kita masih hidup saja loh, kita ini sudah merasakan hukuman itu sebetulnya. Bukan hanya hukuman secara hidup berpemerintahan, secara hukum negara. Ya, kalau secara hukum negara sudah jelas, di mana negara ini punya aturan, punya tata cara. Kalau kita melanggar, maka kita akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Di sebuah suku juga ada adat istiadat. Kita melanggar pun belum tentu kita melanggar secara hukum, tetapi secara adat kita melanggar, ya kita dihukum sesuai dengan tata cara yang ada di adat istiadat tersebut, Mas Yahya. Artinya apa? Kita bicara tentang konsep bertuhan, ya mohon maaf, tidak bisa seolah-olah kita samakan dengan konsep kehidupan manusia ini, Mas Yahya. Jadi surga dan neraka ini kan hal yang bersifat gaib. Artinya gaib itu berarti samar, yang mana ya kita sama-sama tidak tahu lah, istilahnya begitu. Ya, tetapi kalau dibayangkan bahwa kemudian itu seperti kita masih punya rasa, seolah-olah kita masih bisa merasakan siksaan itu, ya tidak ketemu toh. Secara logika kita mempelajari saja tidak ketemu. Mas Yahya kalau sudah mati itu ada rasanya enggak? Nggak ada. Nggak ada. Artinya sudah lepas antara kegoiban dan yang fakta. Antara tubuh fisik jasmani kita dengan roh kita. Ya berarti sudah nggak ketemu toh rasanya. Kan begitu. Tetapi balik lagi kepercayaan ya. Setiap orang beda-beda dan itu monggo-monggo saja. Nggak jadi masalah. Karena nggak ada keuntungan dan nggak ada kerugian yang kita dapatkan di sana. Jadi monggo-monggo saja. Tetapi kembali lagi bicara tentang konsep surga dan neraka. Mungkin saya lebih senang ketika sudahlah, mau itu nanti ada atau tidak, itu bukan ranah kita, misalkan begitu. Itu bukan hak kita. Justru saya mau mengajak ke semua, mumpung kita masih hidup ini, kita ambil sisi positif dari konsep surga neraka. Ya. Bahwa itu adalah tentang kontrol kita sebagai manusia supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar, Mas Yahya. Karena kita tahu tentang hal yang nggak baik dan hal yang baik, Mas Yahya. Jadi kita punya kontrol gitu loh. Kita ambil sisi positifnya di sana. Jadi kita bisa lebih hati-hati di dalam menjalani hidup. Tetapi sayang sekali ketika doktrin ini kemudian disampaikan, diajarkan kepada anak cucu kita yang seolah-olah semua itu selalu dihubung-hubungkan dengan bahwa nanti kita kalau berbuat baik kita diiming-imingi surga, konsep surganya kita jadi bisa ketemu bidadari, kita bisa jadi menikmati apapun nanti yang indah-indah, kemudian konsep nerakanya kita nanti disiksa dan lain sebagainya. Nah, sayangnya di sana, Mas Yahya, sehingga kadang kita jadi menjalani hidup ini kadang nggak sesuai dengan apa yang sebetulnya kita rasakan, Mas Yahya. Karena kita terjebak dengan itu, jadi kita hanya mencari nilai itu, Mas Yahya. Nilai kepantasan, bagaimana kita istilahnya supaya dilihat, dipandang itu baik. Padahal tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang, mohon maaf, yang hidupnya pasti benar terus, tidak ada, Mas Yahya. Tidak ada. Kalau bicara tentang bidadari, Mas, nah ini tentunya juga bicara tentang keadilan. Katanya tadi enak kalau nggak ada neraka, orang yang jahat gak disiksa, gak dapat balasan. Nah, kemudian tentang bidadari, ini yang dapat bidadari kan cuma cowok aja, Mas. Ya, untuk laki-laki aja. Nah, yang cewek atau yang wanita itu dapat apa? Kan nggak dapat apa-apa ya, Mas, yang jelas ya. Ini beneran ada atau enggak, Mas, bidadari, Mas? Kenapa kok cuma cowok aja yang dapat? Ya, kita ini sama-sama tidak tahu, tapi kita pakai akal sehat kita lah, pakai logika kita lah. Kok seolah-olah kita sudah meninggal, nanti kita dihidupkan lagi, kemudian kita punya hasrat, itu kan lucu toh, Mas Yahya. Ya, jadi kadang itu kita kebablasan di dalam mempercayai dongeng, Mas Yahya. Saya itu nggak pernah percaya dengan hal-hal begitu. Saya lebih senang secara sederhana
Saya tak menjalani hidup saya dengan baik, dengan benar, saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu saja Mas Yahya. Saya tidak mau terjebak tentang, oh nanti di surga, nanti bodoh amat sudah mau masuk surga, masuk neraka. Kalau memang itu beneran ada, ya. Kalau memang itu beneran ada. Justru saya berpegang teguh kepada keimanan, di mana saya beriman kepada Tuhan yang saya yakini bahwa Tuhan ini adalah yang maha segala-galanya dari segala unsur kehidupan ini, maka saya akan kembali ke sana setelah saya meninggal. Ya sudah, terlepas prosesnya, katanya disiksa, enggak, saya justru disiksa itu rasanya kayak ketika kita masih hidup ini loh Mas Yahya. Tak kasih contoh sedikit saja mungkin tentang siksaan atau tentang dosa ya Mas Yahya ya. Ketika kita melakukan kejahatan, kita nggak usah ngomong no dihukum ini, ya nggak ada satu orang pun yang tahu bahwa kita itu melakukan kejahatan. Kamu merasa nggak Mas bahwa kamu itu berdosa dan bersalah? Padahal nggak ada satu orang pun yang tahu. Merasa. Iya. Itulah yang disebut bahwa Tuhan itu maha segalanya. Tuhan maha mengetahui. Artinya apa? Kita tidak akan pernah bisa membohongi Tuhan. Kita bisa membohongi semuanya, tapi kita tidak akan pernah bisa membohongi Tuhan. Lah kok bisa? Ya karena Tuhan ada di dalam diri kita. Ya, jadi kemudian kalau ini dihubungkan dengan konsep neraka yang katanya disiksa dengan api neraka, dongeng itu semua, halusinasi. Tidak ada. Tapi kalau kita mau ambil poin positifnya tentang kalau kamu berbuat jahat nanti kamu akan dihukum, nah itu bagus. Orang ini jadi punya kontrol, manusia ini jadi bisa ngerti mana yang baik dan mana yang nggak baik Mas Yahya. Kita jadi punya pilihan gitu loh. Tapi kalau konsep nerakanya, wah disiksa nanti dibakar, kemudian mungkin disembuhkan lagi, terus disiksa lagi, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, disiksa lagi. Kok ribet amat kayaknya, kita Tuhan aja kita nggak pernah ketemu, iya toh? Betul nggak? Secara sederhana, ya siapa yang berani mengaku pernah bertemu Tuhan? Nggak ada. Karena sejatinya Tuhan seperti apa kita ini nggak tahu. Ya, buat saya ya Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Sudah. Jadi tinggal sumber kehidupan ini mau kita gunakan untuk hidup yang benar atau hidup yang nggak benar ya semua kembali kepada kita. Kalau masalah nanti ya sudahlah urusan nanti, buktinya orang meninggal nggak ada yang balik lagi, nggak ada yang pulang terus bercerita, aku disiksa di neraka, aku nggak betah, aku nggak kerasan, nggak ada. Terlepas dari itu semua benar atau tidak, kembali lagi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang terpenting kita menjalani hidup ini, ayo sama-sama terus berupaya untuk melakukan menjalani hidup dengan baik, dengan benar kepada semua, baik kepada alam semesta dan juga isinya termasuk kepada manusia. Artinya apa? Ya kita perlu menjaga semuanya Mas Yahya, bukan hanya hubungan baik dengan sesama manusia. Ya ini kan kadang lucunya orang-orang ini sudah terlanjur seolah-olah kita harus menyembah Tuhan, harus membela, bahkan Tuhan harus dibela Mas Yahya. Ya, katanya Tuhan ini harus dibela. Oh, kamu nggak menghargai Tuhan. Katanya Tuhan butuh dihargai. Yang butuh dibela, yang butuh dihargai itu ya kita ini yang punya hidup ini loh Mas Yahya. Tuhan nggak ngurusi itu. Mungkin begitu, mungkin, tapi itu menurut saya. Selebihnya monggo-monggo saja kita saling menghargai saja.